Halo, selamat datang kembali semuanya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai string. Pada bagian string ini, kita akan menelusuri beberapa topik seperti yang tertera pada slide ini, yaitu dimulai dengan perkenalan, apa itu string, dan seperti apa sintaks pada Python. Selanjutnya, membuat contoh string, lalu indexing dan slicing atau irisan anggota dari suatu string. Setelah itu, kita akan mengenal properti dan metode pada string, dan diakhiri dengan format printing pada string. String adalah barisan atau kumpulan suatu karakter yang berurutan, dan ditandai dengan satu atau dua tanda petik di antaranya. Contohnya adalah dua tanda petik halo, lalu satu tanda petik selamat pagi. Lalu, bagaimana jika kita ingin menuliskan nama seseorang yang memiliki tanda petik satu di antara satu kata dan lainnya, seperti pada kata Asy'ari. Atau sebaliknya, pada kalimat Budi berkata, dua tanda petik, aku senang belajar Python, ungkapnya dengan semangat. Pada kasus seperti itu, kita harus menutup dengan tanda petik yang sama ketika di awal dan di akhir suatu kalimat. Misalkan, jika kita menggunakan satu tanda petik, maka bagian belakang pun harus satu tanda petik. Nanti kita akan melihat contoh ini pada bagian latihan dengan menggunakan Jupyter Notebook. String adalah karakter yang berurutan, sehingga kita dapat menggunakan fungsi indexing atau slicing, atau yang biasa kita kenal dengan bahasa matematika sederhana adalah irisan, untuk mengambil bagian string anggota tersebut. Indexing pada Python menggunakan tanda kurung siku. Nah, untuk mengetahui karakter pada suatu string, kita dapat menggunakan indeks sesuai dengan urutan angkanya. Misalkan, dengan nama suatu string beras, lalu kita menggunakan tanda kurung siku 0, maka outputnya adalah huruf B. Selain itu, indeks pun dapat menggunakan metode reverse. Hal ini bermanfaat ketika kita ingin mengetahui karakter terakhir dari suatu string. Slice atau irisan memungkinkan kita untuk mengambil bagian dari kumpulan suatu karakter di dalam suatu string. Sintaks untuk slicing adalah dengan menggunakan tanda kurung siku. Lalu, kita dapat menentukan pada rentang indeks keberapa karakter yang akan kita ambil. Diawali dengan kata start. Start adalah rentang paling depan pada suatu string. Dan stop adalah batas belakang yang akan kita iris. Selanjutnya adalah step, yang menandakan kita dapat melewati indeks yang tidak dibutuhkan. Contohnya, jika kita memiliki indeks dari 0 sampai 6, lalu kita menentukan step sama dengan 2, maka yang diiris adalah bagian nilai genapnya saja. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita mencobanya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk menentukan suatu string pada Python, kita perlu menggunakan satu atau dua tanda petik. Oke, kita akan membuat satu contohnya, misalkan kita memiliki kata dengan menggunakan satu tanda petik, kata tersebut adalah hello, maka ketika kita print, hasilnya adalah seperti ini, hello. Selain itu, kita pun dapat membuat suatu kalimat di dalam string tersebut. Misalkan, selamat pagi. Selamat pagi. Dan ini pun merupakan suatu string. Selanjutnya, kita ingin mencoba menggunakan dua tanda petik. String dengan menggunakan dua tanda petik. Ya, dan hasilnya pun sama, yaitu string. Namun, kita harus berhati-hati dalam menggunakan string tersebut. Misalkan pada kata seperti ini, Budi berkata, titik 2, aku senang belajar Python. Ungkapnya dengan semangat. Ketika kita klik enter, maka dia akan menunjukkan syntax error. Mengapa kode di atas memberikan pesan error? Karena Python menganggap kalimat aku senang belajar Python bukan sebagai string, karena pembuka dan penutup tanda petik tersebut telah digunakan oleh dua kalimat sebelumnya dan setelahnya, yaitu Budi berkata dan ini, ungkap dengan semangat. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, kita harus menggunakan
tanda petik yang berbeda. Seperti pada contoh di bawah ini, misalkan masih contoh yang sama, kita copy paste saja, contoh yang sama. Nah, di depannya kita gunakan satu tanda petik, belakangnya kita gunakan satu tanda petik. Maka hasilnya tidak memberikan pesan error. Namun, dia memberikannya sebagai satu kesatuan dalam string. Di dalam satu tanda petik tersebut, walaupun di dalamnya ada dua tanda petik. Jadi seperti ini caranya. Karena kita menggunakan Jupyter Notebook, hal ini memungkinkan kita untuk mengeksekusi string di dalam cell, sehingga akan secara otomatis memiliki output berupa string. Namun, cara yang benar adalah dengan menggunakan fungsi print yang telah terintegrasi pada Python. Perhatikan jika kita tidak menggunakan fungsi print pada dua contoh di bawah ini. Misalkan, selamat pagi. Selamat pagi. Bentar. Lalu selanjutnya kita memiliki dua string. Selamat pagi. Maksudnya, oke, selamat pagi. Bentar di sini. Bagaimana kabar Anda? Jika kita enter, maka dia hanya menghasilkan satu output, yaitu bagaimana kabar Anda. Namun jika kita menggunakan fungsi print, selamat pagi, dan print, bagaimana kabar Anda. Dan hasilnya seperti yang kita harapkan, yaitu kita memiliki dua output dari sentence yang berbeda, yaitu selamat pagi dan bagaimana kabar Anda. Selanjutnya kita akan melihat tanda khusus di dalam string pada Python. Misalkan seperti ini, kita ingin memprint seperti yang tadi. Selamat pagi, lalu garis miring, N. Bagaimana kabar Anda? Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, tanda garis miring N ini dikenali oleh Python sehingga memerintahkan string tersebut untuk menambahkan line baru setelahnya. Sehingga kita bisa lihat, yang pertama adalah selamat pagi, bagaimana kabar Anda, berada di bawahnya. Ini ada indentasi di sini. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini karena kita memiliki spasi antara garis miring N dengan kalimat bagaimana apa kabar Anda. Lalu, selanjutnya, jika kita menghilangkan tanda spasi tersebut, hasilnya akan sama seperti ini. Sehingga kalimat pertama dan kalimat kedua akan sejajar satu sama lain. Selain tanda garis miring N, ada tanda lain yang dikenali oleh string pada Python, yaitu garis miring T. Apa yang dilakukan oleh garis miring T tersebut? Dia akan membuat satu spasi yang besar atau tab. Nah, itu adalah dua contoh tanda spesial dalam menggunakan string pada Python. Selanjutnya kita akan mengenali fungsi yang bernama dengan length. Length ini adalah fungsi yang terintegrasi oleh Python, yaitu seperti ini, length. Misalkan, nama saya. Length ini menghitung ada berapa karakter di dalam string tersebut, atau ada berapa indeks di dalamnya, yaitu ada 8 dari kata nama saya. Selain itu, jika kita menambahkan spasi pada kata nama saya seperti ini, maka Python akan menghitungnya menjadi 9, karena spasi dianggap sebagai indeks karakter dari string tersebut. Selanjutnya kita akan berlatih dengan menggunakan indexing pada string di Python.